Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bardan. Saya sedang mengikuti proses kegiatan Laksar yang diadakan oleh LAN RI. Dan pada kesempatan kali ini, saya mengangkat sebuah judul yaitu Optimalisasi Edukasi Pustakawan di bidang pembinaan dan pengolahan bahan pustaka di Kabupaten Aceh Tengah. Saya dikoachkan oleh Pak Dr. Nurdin Yunus, ST, SH, FMH, dan juga dimentori oleh Ibu Miftahul Hidayah, SSMSI. Berikut adalah profil singkat saya. Saya adalah PNS di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun angkatan 2021. Nama saya Rahmat Bardan. NIP saya 1997 0108 2022 03 1006. Jabatan saya ialah pengelola bahan pustaka golongan 2C, unit kerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah. Baiklah, langsung saja kepada latar belakangnya. Latar belakang ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang ASN. ASN selanjutnya disingkat adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah. PNS dan P3K diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum, pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang ASN wajib memiliki dan memahami nilai-nilai bela negara dan ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta manajemen ASN dan smart ASN. Nilai-nilai dasar ini harus diterapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan kerja dan lingkungan bermasyarakat. Menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan selama 1 tahun. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada tujuan, manfaat, dan ruang lingkup aktualisasi. Pertama, tentang tujuan. Tujuan umum aktualisasi adalah membekali ASN agar mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar bela negara dan berakhlak. Berakhlak itu ialah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif, serta mengamalkan smart ASN dan manajemen ASN dalam menjalankan tugas ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat. Manfaatnya ialah penulis dapat memahami tugas dan fungsinya sesuai unit penempatannya dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam melaksanakan tugasnya. Serta melalui proses aktualisasi ini, penulis dapat memberikan kontribusi secara nyata dengan mengidentifikasi isu serta memberikan gagasan pemecahan isu. Untuk ruang lingkup aktualisasi, yang pertama ialah ruang lingkup atau batasan dalam tahap aktualisasi yang menjadi cakupan aktualisasi itu nilai-nilai dasar aparatur sipil negara terbatas pada 7 nilai dasar perhalan. Yang pertama, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Lalu, isu terkait permasalahan yang ada di Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Tengah di bidang pembinaan perpustakaan dan pengolahan bahan pustaka serta gagasan kreatif pemecahan isu. Berikutnya, pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini direncanakan dilakukan pada masa off kampus pembelajaran Laksar CPNS, yaitu 11 Mei sampai 21 Agustus 2023 di unit kerja penulis, yaitu Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah. Berikutnya, langsung saya masuk kepada gambaran umum. Dinas Perpustakaan Kearsipan Aceh Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perpustakaan kearsipan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Sesuai dengan Perbub IKU 2017 sampai 2022, nomor 671, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah mempunyai fungsi. Yang pertama ialah melaksanakan urusan ketatausahaan dinas. Yang kedua, pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang perpustakaan di Kabupaten Aceh Tengah. Yang ketiga, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Yang keempat, pelaksanaan pelayanan prima perpustakaan. Yang kelima, pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan kerjasama perpustakaan.
Yang keenam, pelaksanaan pengembangan koleksi perpustakaan. Yang ketujuh, pelaksanaan pelestarian khasanah budaya daerah. Yang kedelapan, pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca. Yang kesembilan, pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang perpustakaan Kabupaten Aceh Tengah. Yang terakhir ialah pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis yang meliputi arsip aktif dan inaktif. Pengelolaan arsip statis yang meliputi akuisisi, pengolahan, penyimpanan, dan preservasi serta akses arsip statis. Pada kesempatan kali ini saya juga akan membahas tentang secara singkat instansi saya, Perpustakaan Umum Kabupaten Aceh Tengah. Perpustakaan berdiri pada tanggal 15 Desember dengan keluarnya surat keputusan Bupati Kepala Daerah 3.2 Aceh Tengah nomor 071/074/1990 dan diresmikan pada tanggal 15 Oktober 1941. Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah memiliki 49 orang PNS yang terdiri dari kepala dinas, 1 sekretaris, 3 kepala bidang, 1 kasubag umum, 1 bendahara, 20 pustakawan, 4 arsiparis, 17 staf, dan 30 orang tenaga kontrak. Untuk visi Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah ialah terwujudnya peningkatan pelayanan perpustakaan dan penataan kearsipan menuju masyarakat Aceh Tengah sejahtera. Dan misinya ialah Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah mempunyai komitmen untuk menjamin pemerataan, keadilan, dan meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah melalui mobilisasi sumber daya yang dimiliki khususnya bagi masyarakat yang berada pada daerah-daerah terpencil. Untuk Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Tengah memiliki misi secara spesifik. Yang pertama ialah perumusan kebijaksanaan teknis dan program perpustakaan dan arsip daerah. Yang kedua, penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan. Yang ketiga, pelaksanaan pengelolaan bahan perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi. Yang keempat, pelaksanaan pelayanan teknologi perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi. Yang kelima ialah pelaksanaan penyelenggaraan deposit, citra daerah, budaya baca, dan khasanah arsip. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah memiliki 5 nilai budaya kerja. Yang pertama, integritas. Yang kedua, profesionalitas. Yang ketiga, inovasi. Yang keempat, tanggung jawab. Dan yang kelima, keteladanan. Berikut adalah struktur dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah. Baiklah, tanpa panjang lebar, kita langsung ke pembahasan berikutnya, itu adalah identifikasi isu. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat 3 isu. Dan pada 3 isu itu, saya dipilih untuk mengambil 1 isu utama untuk saya naikkan menjadi judul. Isu yang saya angkat adalah pertama, optimalisasi edukasi pustakawan pada bidang pembinaan pengolahan bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah. Isu kedua ini, layanan penyediaan bahan pustaka masih belum optimal. Isu ketiga, pemeliharaan koleksi bahan pustaka masih belum optimal. Dari 3 isu ini, saya mengangkat isu yang pertama. Baiklah, ini adalah presentasi core isunya. Ini adalah bagian dari 3 isu yang saya angkat, tapi saya memilih untuk nomor isu nomor 1 melalui analisis isu USG. USG ini adalah U-nya urgency, S-nya seriousness, dan G-nya adalah growthness. Di sini saya mengangkat isu yang pertama. Baiklah, langsung kepada pembahasan berikutnya. Ini adalah identifikasi penyebab isu. Di sini ada 4 instrumen. Yang pertama man, yang kedua material, 3 metode, yang keempat milieu atau environment. Untuk man-nya, dari judul saya itu optimalisasi edukasi pustakawan pada bidang pembinaan pengolahan bahan pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah. Tidak adanya personil khusus atau pejabat yang melakukan pelatihan pengolahan bahan pustaka di bidang pembinaan. Yang kedua, kesibukan pegawai mengurus job desk tupoksinya. Untuk materialnya, belum adanya alat atau perlengkapan untuk membuat SOP pengolahan bahan pustaka dalam bentuk flyer. Untuk metodenya, belum adanya sosialisasi tentang pentingnya kerjasama tentang pengolahan bahan pustaka dengan petugas pustaka kampung kecamatan. Untuk milunya ya, kurang koordinasi pejabat di bidang pembinaan bahan pustaka untuk melakukan pembinaan dalam meningkatkan literasi di masyarakat.
Nah, ini adalah rancangan aktualisasinya di unit kerja saya di Dinas Perpustakaan Kasipan, Kabupaten Aceh Tengah. Isu yang saya angkat belum optimalnya edukasi pustakawan pada bidang pembinaan pengolahan pustaka. Gagasan pembahasan isunya optimalisasi edukasi pustakawan pada bidang pembinaan dan pengolahan pustaka. Dan judulnya juga ialah tentang optimalisasi edukasi pustakawan pada bidang pembinaan dan pengolahan pustaka. Analisis dampak dari judul saya adalah apabila tidak dikerjakan, maka pertama, terhambatnya proses pengolahan bahan pustaka. Yang kedua, kinerja pegawai menjadi rendah karena target yang dibuat tidak tercapai secara optimal. Nah, dan ini adalah kegiatan dari rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Edukasi Pustakawan di bidang pembinaan dan pengembangan bahan pustaka Dinas Perpustakaan Kasipan Kabupaten Aceh Tengah. Pertama adalah kegiatannya pembuatan SOP bahan pustaka dalam bentuk flyer. Yang kedua, melakukan pelatihan pengolahan bahan pustaka bagi petugas yang ada di bidang pembinaan dan pengolahan bahan pustaka. Yang ketiga, melakukan kerjasama dan pelatihan bagi petugas pustaka kampung dan kecamatan. Yang keempat, peran pembinaan perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Yang kelima, penerapan pedoman DDC bagi perpustakaan kecamatan dan berikut ini adalah matrik dari kegiatan saya yang pertama, yaitu pembuatan SOP dan bahan pustaka dalam bentuk flyer. Dan saya mengangkat 4 tahapan kegiatan dari kegiatan ini. Pertama ialah mendesain flyer, yang kedua mencetak flyer, yang ketiga memasang flyer di bidang pembinaan dan pengolahan pustaka, yang keempat mengupload flyer pada media sosial Dinas Perpustakaan Kasipan Aceh Tengah. Output atau hasilnya ya tercipta tema yang menarik untuk flyer. Keterkaitan substansi mata pelatihan dari kegiatan yang pertama ini akuntabel. Akuntabelnya maksudnya dengan adanya desain flyer ini akan lebih transparan terhadap kinerja serta tugas dan fungsi dari pustakawan ataupun pengelola pustaka. Yang kedua ya loyal. Dengan adanya desain ini adalah bukti kepedulian penulis terhadap realita lapangan yang belum memahami betul tugas dan fungsi kerjanya. Dan juga saya kaitkan dengan substansi adaptif. Maksudnya ya, desain ini mengikuti perkembangan zaman, di mana desain ini bisa dilihat dalam bentuk baku ataupun bisa diakses melalui digital berupa sosial media dinas. Kontribusinya terhadap visi dan misi organisasi sesuai visinya ya. Kegiatan ini berkontribusi sebagai terwujudnya peningkatan pelayanan perpustakaan dan perataan kearsipan. Dan misinya ya pertama, penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan. Dan juga pelaksanaan pengelolaan bahan perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi. Adapun penguat nilai organisasi, kegiatan ini akan berkontribusi terhadap nilai organisasi, yaitu akuntabel, loyal, dan adaptif. Nah, dan kita masuk kepada kegiatan saya yang kedua, yaitu melakukan pelatihan pengolahan bahan pustaka bagi petugas yang ada di bidang pembinaan dan pengolahan bahan pustaka. Tetap sama, saya mengangkat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, mengedukasi pengolahan bahan pustaka bagi petugas di bidang pembinaan dan pengolahan bahan pustaka. Yang kedua, melakukan tindak lanjut dari pembelajaran SOP pengolahan bahan pustaka. Yang ketiga, menerapkan SOP dan referensi mengenai pengolahan bahan pustaka di lingkungan kerja. Yang keempat, melakukan action dengan kegiatan yang sudah diedukasikan pada pustakawan. Dan outputnya atau hasilnya ya, dapat mendalami keterampilan bagi pustakawan atau petugas perpustakaan di bidang pembinaan dan pengolahan pustaka. Adapun substansi yang terkait dari kegiatan ini adalah pertama, berorientasi pelayanan, yaitu memberikan edukasi tentang sistem pengolahan pustaka. Yang kedua, akuntabel, bertanggung jawab atas tugas dan fungsi yang diemban. Yang ketiga adalah kompeten, menjadikan para petugas di bidang menguasai skill yang dipelajari. Yang keempat, harmonis, hubungan sosial antar pegawai menjadi lebih baik. Yang kelima, loyal, yaitu membantu petugas yang belum memahami tugas dan fungsinya serta sabar dan setia. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun hubungan kerja yang profesional tanpa membeda-bedakan antar sama petugas. Lalu kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi dinas, yaitu terwujudnya peningkatan pelayanan perpustakaan dan perataan kearsipan. Isinya, penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan kearsipan. Lalu ada pelaksanaan pengelolaan bahan perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi. Untuk penguat nilai organisasi, kegiatan ini berkontribusi
terhadap nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Untuk kegiatan ketiga saya itu melakukan kerjasama dan pelatihan bagi petugas pustaka kampung dan kecamatan. Saya juga mengangkat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, audiensi dengan kepala desa dan camat untuk melakukan kerjasama dan pelatihan kepustakawanan. Yang kedua, mengedukasi pengelola perpustakaan kampung dan kecamatan tentang pengelolaan pustaka. Yang ketiga, mendorong minat baca pada masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kreativitas pada masyarakat. Output atau hasilnya adalah dapat menemukan solusi dari audiensi dari kepala desa dan camat untuk melakukan kerjasama. Dan keterkaitan substansi mata pelajaran dari kegiatan ketiga ini adalah pertama, berorientasi pelayanan, yaitu menjelaskan kepada pimpinan daerah tentang kerjasama pelatihan kepustakawanan. Yang kedua, akuntabel, menjelaskan secara rinci tentang mekanisme pelatihan kepustakawanan. Yang ketiga, kompeten, melatih kemampuan kepustakawanan pada pustaka kampung kecamatan. Yang keempat, harmonis, dapat menjadi ajang silaturahmi dan menimba ilmu antar dinas perpustakaan kampung atau kecamatan. Yang terakhir adalah loyal, yaitu setia dan sabar dalam melatih pustakawan kampung atau kecamatan untuk mahir dalam melakukan kegiatan pengolahan pustaka. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi dinas perpustakaan, yaitu terwujudnya peningkatan pelayanan perpustakaan dan pelaksanaan kearsipan. Misinya ialah penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan. Misi kedua, pelaksanaan pengelolaan barang perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi. Lalu penguat nilai-nilai organisasi ialah kegiatan ini akan berkontribusi terhadap nilai organisasi itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal. Baik, kita lanjut pada kegiatan saya keempat, yaitu adalah peran pembinaan perpustakaan dan meningkatkan literasi masyarakat. Dan saya juga mengangkat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, pembinaan pengelolaan perpustakaan kampung. Yang kedua, edukasi pembinaan minat baca di masyarakat. Yang ketiga, melakukan penerapan hasil literasi pada perpustakaan. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan literasi kegiatan. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dapat meningkatkan literasi masyarakat akan pentingnya membaca di kalangan masyarakat. Lalu keterkaitan substansi mata pelatihannya ya. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya membaca bagi masyarakat. Yang kedua, kompeten, mengedukasi masyarakat dengan membaca buku bisa meningkatkan kemampuan dan pendapatan di sektor kerja di kampung masing-masing. Yang ketiga ya loyal, setia memberikan pelatihan dalam bidang kepustakawanan. Yang keempat, adaptif, memberikan bahan bacaan dan mengajari isi dari bacaan tersebut ke masyarakat. Yang kelima ialah kolaboratif, membangun kerjasama antar dinas perpustakaan dan masyarakat dalam hal kepustakawanan. Dan kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi dinas perpustakaan kearsipan, yaitu terwujudnya peningkatan pelayanan perpustakaan dan pelatihan kearsipan. Misinya pertama ialah penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan kearsipan. Yang kedua, pelaksanaan pengelolaan bahan perpustakaan, kearsipan, dokumentasi. Adapun penguat nilai-nilai organisasinya ialah kegiatan ini berkontribusi terhadap nilai organisasi, yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk penerapan pedoman IDC bagi perpustakaan sahabat kampung ialah kegiatan saya yang kelima, dan saya mengangkat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, sosialisasi buku pedoman IDC. Yang kedua, pengklasifikasian bahan pustaka 10 kelas utama DDC. Ketiga, melakukan pengolahan bahan pustaka sesuai dengan DDC. Yang keempat, penyusunan bahan pustaka sesuai DDC. Dan output atau hasil yang diharapkan adalah dapat memberikan pemahaman tentang dasar-dasar pengklasifikasian bahan pustaka di perpustakaan kampung dan kecamatan. Keterkaitan substansi mata pelatihannya ialah pertama, berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pedoman DDC sebagai pengklasifikasian bahan pustaka. Yang kedua, kompeten, mentransfer ilmu pengklasifikasian kepada pengelola perpustakaan kampung. Ketiga, loyal, yaitu setia dalam mengajari petugas tentang pengklasifikasian buku. Yang keempat, adaptif, yaitu memberikan edukasi tentang DDC dan pembaharuannya. Yang kelima, kolaboratif, yaitu membangun hubungan kerja yang baik antara petugas. Dan kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, yaitu terwujudnya peningkatan pelayanan perpustakaan dan pelatihan kearsipan. Dan misi yang terkait juga yaitu pertama, penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan. Lalu
Pelaksanaan pengelolaan bahan perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi. Untuk penguatan nilai organisasi itu, kegiatan ini berorientasi pada orientasi pelayanan, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk rancangan jadwal aktualisasinya saya sudah menetapkan jadwalnya untuk kegiatan saya pertama. Saya akan mengangkat tentang pembuatan SOP, pengolahan bahan pustaka dalam bentuk flyer. Saya akan merencanakannya pada minggu pertama dan minggu kedua pada bulan Juni. Untuk kegiatan saya yang kedua ialah melakukan pelatihan pengolahan bahan pustaka bagi petugas yang ada di bidang pemindahan dan pengolahan bahan pustaka. Saya akan merencanakannya pada bulan Juni, minggu ketiga dan keempat untuk saya laksanakan. Dan untuk kerjasama dan pelatihan petugas pustaka kampung kecamatan, saya merencanakannya pada minggu pertama dan kedua pada bulan Juli. Untuk kegiatan saya yang keempat, tentang peran pembinaan perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat, saya juga merencanakannya pada minggu ketiga dan keempat bulan Juli. Dan pada bulan Agustus akan menjadi kegiatan saya yang terakhir, yaitu penerapan pedoman desi bagi perpustakaan kecamatan kampung pada minggu pertama, kedua, dan ketiga. Baiklah, terima kasih telah mendengar paparan saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maafkan, sebab saya juga sedang dalam proses belajar. Semoga kedepannya saya bisa menjadi ASN yang bisa menerapkan nilai-nilai dasar dari ASN tersebut. Terima kasih dan semoga bermanfaat.